Pertama, gunakan bahasa Inggris, teman-teman. Ini saya nggak tahu juga dari mana kenapa bahasa Inggris, kombinasi bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu sering dikaitkan dengan barang yang mewah ya. Yang kedua, jangan pernah gunakan kata promo, diskon dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, visual harus terlihat mewah ya. Nah, di sini saya akan langsung share aja teman-teman, atau kita beda-bedahan ya. Kalau barang-barang mewah, atau kita coba lihat iklannya, produk-produk premium ya. Sebentar. Saya akan share teman-teman. Kita akan pilih salah satu barang mewah ya, misalkan ya. Satu brand barang mewah. Contohnya Celini ya. Celini ini furniture teman-teman ya, furniture Indonesia. Nah, kalau kamu lihat teman-teman, ini ya, furniture yang satu ini tuh selalu menggunakan bahasa Inggris teman-teman ya, di dalam copywritingnya, entah itu ads copy atau copy medsos. Ini contohnya ya. Kita ambil salah satu lah. Ini. With over 36 years experience in design and excellence, Celini brings you in new style gitu kan. Jadi ya sangat terkesannya kayak orang yang melihat itu kayak wah gitu kan. Dan secara nggak langsung itu kan juga filtering market kan. Karena kalau misalkan biasanya ya orang menengah ke atas ya, atau orang menengah itu kalau misalkan bahasa Inggris ini lebih relevan dibandingkan orang menengah ke bawah biasanya ya, kalau yang saya perhatikan ya. Jadi dengan kamu menggunakan bahasa Inggris seperti ini sangat-sangat berpengaruh teman-teman, atau sangat-sangat membantu ya, khususnya brand kamu yang ingin dipandang mewah. Dan kalau kita lihat, saya nggak tahu teman-teman harganya berapa sih Celini. Oh ya, lumayan lah ya. Ya bisa dikategorikan barang mewah juga. Ya. Itu ya. Contoh lain, kalau misalkan kita lihat brandnya apa, misalkan kita lihat di Instagramnya Humans. Parfum Humans ya, kalau kamu tahu. Itu juga saya perhatikan sering mengkomunikasikan antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya. Kenapa seperti itu ya? Karena memang lumayan juga harganya, dan mungkin kesannya ingin ditampilkan lebih mewah gitu kan. Ini kan, we believe in craftsmanship and giving you the best gitu kan. Nah, jadi ini ada kombinasi sama bahasa Indonesia sama bahasa Inggris ya. Itu juga bisa. Tapi intinya adalah kalau misalkan kamu di sini menjual barang yang mewah gitu kan, atau yang harganya lumayan dan kamu ingin dipandang brand kamu ini mewah, ya kamu bisa tambahkan atau kombinasikan antara bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, ataupun full bahasa Indonesia juga boleh banget. Ya, itu sangat-sangat berpengaruh ya. Dua, jangan pernah gunakan teman-teman kata promo, diskon, dan lain-lain. Kalau kamu punya brand voice, kamu adalah brand yang mewah. Brand kamu, produk jasa kamu adalah brand yang mewah. Kenapa? Karena saat kamu menggunakan buy one get one teman-teman, atau diskon, itu kayak langsung menghancurkan brand kita gitu kan, nggak terlihat mewah banget. Makanya kapan hari saya ada campaign teman-teman ya, salah satu brand cafe ya lumayan mewah, dia ingin bikin promo buy one get one, tapi nggak ingin pakai kata-kata buy one get one, sehingga kita mencari alternatif lain nih. Apa nih alternatif buy one get one tapi nggak pakai kata buy one get one? Akhirnya kita menemukan free A for every B. Nah itu kan sebenarnya sama teman-teman, tapi kan cara kita mengemasnya berbeda, sehingga orang merasa kayak ya nggak pasaran gitu kan, ini sesuatu yang baru ya. Bahkan saya juga pernah dapat insight ya dari LinkedIn ini, dari Kak Siti Nurhayati. Nah, dia bilang bahwa dari pengalaman saya menghandle brand premium, promo atau diskon bisa diganti dengan eksklusif voucher atau berapa persen off. Nah, itu juga bisa membantu teman-teman ya. Jadi hindarilah menggunakan kayak promo, diskon gitu kan, tapi bisa diganti yang seperti ini, sehingga bisa melihat bahwa kita bisa lihat bahwa wah ini lebih dapat gitu teman-teman kesannya, dibandingkan kita hanya pakai promo atau diskon. Jadi ya sebenarnya ada banyak diksi ya atau kosakata yang bisa kamu pakai ya. Itu kayak eksklusif, luxury, deluxe, dan lain-lain. Golden apa ya, silakan disesuaikan sih. Saya kan nggak tahu apa yang mau kamu komunikasikan. Intinya adalah kamu bisa kombinasikan antara bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Contoh lagi kapan hari, kalau misalkan di sini ya, contohnya ini contohnya nih yang pernah kita kerjakan. Nah, ini iDecor misalkan. Nah, di sini kita nggak pakai kata-kata bentar, lagi loading. Ya, di sini intinya kita nggak pakai kata-kata our partner mungkin yang sering nah ini ya. Ini kan harusnya kalau biasanya orang-orang
orang-orang umumnya ya tulisnya apa, our partner gitu kan. Tapi kita ganti dengan premier partner mungkin, atau partner premier kalau bahasa Indonesia. Ini kan lebih terkesannya wow gitu kan, dibandingkan kalau kita pakai ya kosakata yang sering dipakai orang. Jadi itu yang bisa kamu pakai ya. Pemilihan kata itu sangat-sangat krusial, khususnya kamu yang ingin brand kamu dipandang mewah ya. Dan yang ketiga teman-teman, ini krusial banget, visual itu harus terlihat mewah teman-teman. Jadi coba kamu bandingkan ya, ini ya saya nggak bermaksud menjelek-jelekan ya, tapi kalau coba kamu bandingkan yang ini sama ini, kalau misalkan kita ingin kesannya itu terlihat lebih mewah gitu kan, lebih menarik, yang mana menurut kamu? Kalau saya jelas yang ini kayak lebih terlihat mewah gitu kan. Kenapa? Karena ya pemilihan visual atau desain. Jadi selain pemilihan kosakata teman-teman, pemilihan visual itu juga sangat berpengaruh teman-teman. Itulah kenapa pentingnya untuk kamu di sini memperhatikan nih dari segi visualnya juga, dan dari segi pemilihan kosakatanya juga ya. Jadi ya itu teman-teman, 3 tips yang bisa saya sampaikan buat kamu kalau kamu di sini ingin merangkai copywriting khususnya untuk brand-brand premium atau ingin mendapatkan kesan mewah dalam brand kamu.